Oke, ada satu momen ya yang bikin dada saya agak terasa sesak, terasa berkeringat, bergetar saat membuat konten atau saya saat sedang melihat video saya yang sudah upload di YouTube, kemudian dibaca atau dibuka lagi, dilihat lagi. Awalnya senang karena ada yang komen, tapi langsung berubah total saat komenannya itu negatif ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngerasa atau sama pengalaman ya. Udah upload susah-susah, udah videonya dibuat secara ipotnya sudah apa namanya? Sudah banyak sekali dikeluarkan, dicurahkan ide dan lain sebagainya, tapi ada komenan negatif. Dan perasaannya setelah saya membaca itu, semua yang saya lakukan terasa sia-sia. Dan mungkin kalau teman-teman ada di fase yang sama ya, eh, apa namanya, terkejut atau dadanya terasa sesak atau bergetar saat membaca komenan negatif. Nah, ini video ini cocok buat kamu karena saya akan sharing bagaimana cara saya mengatasi komenan negatif ya. Meskipun saya juga masih nggak kuat sih, tapi saya sharing bagaimana cara saya mengatasi komenan negatif ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu, di follow, dan juga boleh di komen-komen, terserah ya, saya nggak membatasi, mau komen bagus boleh, mau komen negatif juga terserah ya, tapi jangan lupa di subscribe. Oke. Awalnya sih pura-pura santai aja, biasa aja lah, nggak apa-apa, sampai bilang ke diri saya sendiri, itu mah biasa, orang boleh berkomen apapun ya. Tapi sekian lama berlalu, malam berikutnya atau hari kemudian, kata-kata negatif itu muter di pikiran di sini nih, sampai nutupin semua apa yang sudah saya lakukan di konten itu karena satu komenan negatif ya. Dan akhirnya membuat perasaan ragu itu ada lagi, membuat percaya diri yang sudah saya pupuk dan tumbuh itu mulai kendor lagi karena satu komenan negatif ya. Meskipun komenan yang lain juga ada yang positif, tapi gak tahu ya, satu aja komenan negatif itu bisa merubah semuanya. Benar gak sih? Ada yang sama gak? Pelan-pelan saya belajar bedain dua hal ya teman-teman ya. Pertama, tentang kritik tujuannya membangun, dan yang kedua tentang nyinyir tujuannya untuk menjatuhkan. Sebenarnya kritik itu boleh kamu dengerin, nyinyir sebenarnya cukup dibaca aja ya, jadi jangan sampai ke hati. Tapi ya karena kita sudah diselimuti dengan emosi saat kita membaca, kita tuh nggak bisa ngebedain mana komentar yang membangun dan mana komentar yang cuma nyinyir, dan akhirnya kita semua anggap sama itu adalah komentar negatif. Dan itu yang membuat saya dulu berhenti konten karena seperti nggak dihargai ya. Udah buat konten bagus-bagus, padahal menurut kita tuh sudah bagus, sudah kerja keras, sudah editnya lama, tapi plek ada komentar negatif, hancur semuanya. Dan kemudian saya sadar satu hal ya teman-teman ya, kalau konten kamu atau konten kita mulai dilihat oleh orang, komentar negatif itu pasti datang ya. Suka nggak suka, komentar negatif itu pasti datang, kita nggak bisa membendung ya. Bukan karena kontennya jelek ya, tapi karena kamu mulai kelihatan ya, kelihatan oleh orang, dan orang mau mengomentar tentang kamu karena biasanya ya manusia itu suka ngelihat kesalahan. Benar gak? Biasanya gini ya, saya sendiri pun gini ya, melihat orang tuh ya, kalau lagi pikiran kotor ya, yang dilihat tuh kesalahannya dulu atau negatifnya dulu. Mana nih yang bisa dikomen, mana nih yang bisa misalnya kita kasih itu ke orang, ya niatnya ngasih tahu ya, tapi yang nerima itu bisa nerimanya itu negatif gitu sih biasanya kalau saya sendiri ya. Tapi iya gitu sih, kita nggak bisa ngebendung orang berkomentar, komentar apapun ya, walaupun negatif, karena kita pun kan bebas mau konten apa. Bener gak? Dan di fase ini saya mulai jaga jarak ya sama komentar-komentar yang apapun ya, mau yang positif mau yang negatif. Jadi nggak saya sering baca, nggak sering saya lihatin, tapi kalau mood saya lagi bagus itu pasti di komen ya. Karena lumayan ya buat nambah algoritma ya kalau kita membalas komenan orang ya. Karena ya tugas saya sendiri adalah membuat konten yang bermanfaat ya buat orang ya, bukan tugasnya untuk kembalasin
komenan orang memuaskan dengan jawaban kita, nggak usah ya. Yang penting kita membuat konten yang bagus biar konten kita tuh bertahan lama ya di YouTube ataupun di yang lainnya gitu. Kalau teman-teman membuat konten misalnya di Instagram atau di TikTok atau dan sebagainya, kemudian ada yang negatif komennya, ya sebenarnya kalau teman-teman moodnya lagi nggak bagus ya nggak usah diladenin. Kalau moodnya bagus ya tinggal layanin aja ya dengan komentar yang sebiasanya ya. Karena satu hal yang pasti, kita tuh nggak bisa, jawaban kita pasti nggak akan memuaskan di mata orang yang mungkin cuma nyari kesalahan kita. Nggak bakal ya. Intinya kita balas aja komenan. Ya udah, tugas kita membuat konten yang bermanfaat, bukan untuk memuaskan orang gitu ya kalau saya ya. Dan kalau kamu dapat komenan negatif ya, tolong jangan dulu langsung nyimpulin orang itu benci sama kamu, terus nyimpulin bahwa kamu gagal membuat konten. Tapi komentar orang itu bisa kita jadi cerminan siapa mereka gitu ya. Apa mereka cuma nyinyir, apa mereka memang ingin membantu mengkritik supaya konten kita bagus atau gimana ya. Jadi nggak usah diladenin dengan dengan sepenuh hati, dengan serius, biasa aja ya. Kalau komennya bagus tinggal diucapin alhamdulillah atau terima kasih. Kalau komenannya negatif, siap, kami akan perbaiki. Atau komenannya agak sedikit mengkritik menjurus menghina, ya udah tinggal senyumin aja, gampang kan, nggak ribet kan. Karena kalau kita balas ya dengan apapun pasti akan dibalas lagi dengan yang lebih nyelekit. Jadi udah ya, jadi biarin aja mereka berkomentar apapun ya, karena ya kita nggak harus disukai oleh semua orang ya. Nggak semua orang bisa menyukai kita, konten kita. Jadi ya udah ya, pasti ada yang positif, ada yang negatif komennya, itu sudah pasti. Jadi teman-teman harus tanamkan dalam diri teman-teman ya, konten kita bukan buat semua orang. Dan pasti pun komenannya juga ada yang positif, ada yang negatif. Gitu ya, sebenarnya tinggal tanam di pikiran kita ya. Kalau teman-teman pernah ada atau pernah ngalamin ada komenan yang negatif di video teman-teman boleh di komentar ya, ditulis di komentar. Saya pernah dikomenin ya, ceritakan, boleh juga di komentar, boleh diceritakan tentang bagaimana komenan negatifnya, seperti apa komenan negatifnya ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton channel ini, yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula ya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel Kang Ruhi, sharing seputar perkontenan pemula ya. Keresahan atau kesenangan sebagai kreator pemula saya curahkan di video-video ini. Di part-part sebelumnya juga saya sudah sharing, tinggal dicek-cek aja, ada part 1 dan sekarang di part 8 ya, tentang bagaimana kita mengatasi komenan negatif. Dan di part selanjutnya, yaitu tepatnya di part 9, saya akan bahas soal dukungan orang yang terdekat ya, yang gak datang saat kita konten tuh sendiri aja. Jadi nggak ada yang dukung. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.